Pratiwi, CGP Angkatan 1 dari Kota Malang. Kali ini saya akan berbagi cerita sebagai coach dan rekan teman saya di sekolah adalah Bu Heni. Oke, ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Heni, kita bisa ketemu pada hari ini. Iya, ini kan sesuai janjian kita kemarin bahwa pada hari ini kita mau mencari solusi bersama tentang ceritanya yang dari Bu Heni kemarin bahwa Bu Heni merasa agak bingung, agak bimbang dengan permasalahannya yang Bu Heni hadapi. Oke, kalau gitu boleh diceritakan awalnya Bu Heni, tujuan kita bersama di sini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun atas waktunya. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang setelah saya hadapi, yaitu anak saya yang bernama Umar Ahmad yang berusia 5 tahun sekarang. Jadi anak saya ini sangat gampang sekali sebentar-sebentar pipis gitu. Jadi tidak terpola, tidak terpola. Yang saya temukan setelah saya meminta untuk sebentar-sebentar saya ajak ke kamar mandi, itu pun saya kayak masih kecolongan gitu. Kecolongan itu dalam artian pipisnya itu sudah tidak ke lantai lagi tapi masih merembes gitu. Masih terus merembes, jadi itu yang bikin sering ganti celana. Jadinya itu kan saya juga pengen memahamkan ke anaknya bahwa itu najis yang harus dikeluarkan di tempatnya, bukan keluar di celana. Seperti awalnya mungkin Bu Heni bisa ceritakan dari runtut, misalkan kan dia udah mulai usia 5 tahun ya, mungkin awal-awal sampai hari ini apa masih ngompol ya? Sampai dengan hari ini masih ngompol, cuman intensitasnya sudah mulai berkurang Bu. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh saya runtut awalnya, jadi usia 2 tahun itu sudah saya lepas, sudah saya mulai belajar toilet training. Belajar toilet training itu sudah mulai saya ajak, ayo sebentar saya kasih timing gitu. Jadi setelah paling lama 30 menit setelah dia minum, itu saya ajak ke kamar mandi. Karena kan kalau masih awal itu kan pasti akan di mana-mana di lantai gitu. Nah, sampai ke sini lama-lama saya pikir dia itu sudah paham bahwa itu harus dikeluarkan di kamar mandi. Ternyata masih belum gitu loh. Dia masih belum bisa mengeluarkan itu di kamar mandi gitu. Masih istilahnya jadi kan gimana, mau nggak mau itu masih disebut ngompol gitu ya. Sampai benar-benar dia bisa mengeluarkan pipisnya itu di kamar mandi, baru bisa kita sebut nggak ngompol lagi gitu. Jadi kalau perjalanannya itu ya sangat lama ya, dari 2 tahun sampai sekarang 5 tahun, berarti sudah 3 tahun Bu. Gitu. Jadi sudah sempat saya cari penyebabnya, ini anak kenapa ya kok masih sedikit ada di celana terus gitu. Apalagi yang paling parah itu pada saat dia kalau sudah main Bu Yuyun, itu kayak lupa gitu loh. Lupa bahwa kalau sudah pipis itu ya keluar di celana akhirnya gitu. Terlalu enjoy mungkin ya seperti itu. Terus saya cari tahu penyebabnya apa, sampai saya bawa ke tukang pijit, tukang urut. Mungkin bermasalah di biologisnya mungkin. Itu sudah saya bisikkan. Seperti itu sampai sekarang saya amati itu memang sepertinya juga tetap harus seperti harus diajak. Setiap paling tidak saya 2 jam sekali itu mengingatkan dia. Dan juga pada saat sebelum tidur
itu saya ingatkan, Dek ayo pipis dulu, saya ajak ke kamar mandi. Apalagi juga anaknya yang aktif sekali gitu kan, jadi nggak bisa kalau memang kalau cuman Adik ayo pipis, tapi benar-benar kita yang harus ngajak dia, kita ajak gandeng ke kamar mandi, terus kita sounding, kita ingatkan, Adik nanti kalau main kebelet pipisnya di kamar mandi. Walaupun masih main, tapi kalau sudah kerasa kebelet harus segera ke kamar mandi, segera lari ke kamar mandi, seperti itu. Solusinya Bu Heni, maksudnya solusinya yang Bu Heni pengen terapkan untuk Mas Umar di kemarin-kemarin sama yang sekarang sudah sampai tahapan apa? Kalau solusinya dari yang kemarin sampai sekarang itu ya karena kemarin sudah sempat saya pijitkan ya, itu satu. Yang kedua yaitu tadi saya sounding, itu masih tetap saya kerjakan sampai sekarang. Terus 2 jam sekali itu yang sehari-harinya dia. Dan satu lagi PR itu karena kan siklusnya itu kan 24 jam ya. Betul. Walaupun dia tidur, apalagi waktu malam. Iya. Itu yang harus dilakukan adalah sebelum tidur pipis, dan sebelum tidur itu pula nanti kita kasih tahu ke anaknya, nanti Bunda bangunkan lo ya 2 jam sekali untuk pipis di kamar mandi. Itu dibuat kesepakatan sebelum tidur kayak gitu. Terus dan kalau sudah kita buat kesepakatan, anaknya mengiyakan itu kan jadi lebih mudah seperti itu. Oh, alhamdulillah. Tapi seiring berjalannya waktu ada kendala apa tetap lancar? Kendalanya mungkin ini ya, pada saat moodnya dia sedang tidak baik, mungkin kayak gitu, perlu waktu yang agak lama kayak gitu. Terus tapi alhamdulillah selama ini ada perubahan signifikan. Jadi pada saat saya tinggal kan, pada saat saya sekolah ini kan dia di rumah gitu kan ya, dengan kakak gitu. Pada saat pulang gitu saya tanya, Adik tadi ngomong berapa kali atau pipis berapa kali gitu. Kalaupun dia tidak bilang, pasti saya tahu di kamar mandi ada bekasnya celana gitu kan. Selama ini dari rentang waktu itu sudah mulai berkurang gitu, walaupun sekarang masih mengompol juga gitu, masih tidak kuat nahan gitu. Kalau dulu bisa sampai saya berangkat sampai sore itu bisa lebih dari 5 kali Bu. Oh, yang pipis celananya berarti ya? Jadi entah dia nggak bisa nahan atau memang dia keenakan main seperti itu bisa ganti celana itu bisa lebih dari 5 kali. Dan alhamdulillah kurang lebih 2 minggu terakhir ini itu saya amati rata-rata sudah kurang dari 5, paling banyak 3 gitu. Celananya yang ada di kamar mandi kalau dia tidak ngomong sendiri Dan kemarin juga alhamdulillah pas di rumah, saya tinggal di rumah saudara, itu pun juga pas saya jemput, alhamdulillah sama sekali sudah tidak gitu. Sudah mulai mengerti ya. Jadi kan ibaratnya Bu Heni itu pengen putranya itu mengerti dirinya ya, ibaratnya biar nggak ngompol kayak gitu. Iya. Ketika Mas Umar nanti sudah bisa melewati, maksudnya kan karena Mas Umar kan masih belajar, Mas Umar kan masih ibaratnya mencoba. Ketika nanti sudah seperti itu, komitmennya yang Bu Heni inginkan yang seperti apa kepada Mas Umar, komitmennya? Ya, saya kepengen dia tetap bisa mempertahankan itu, bahwa karena saya mau pengen menanamkan bahwa air seni itu kan najis gitu loh. Saya kepengen dia bisa membawa itu terus, bahwa kotoran itu memang harus dibuang di tempatnya gitu loh, tidak boleh dikeluarkan di tempat yang sembarangan seperti itu. Saya pengen seperti itu. Iya, jadi alhamdulillah ya Bu Heni. Maksudnya bahwa akhirnya saya tahu ketika Bu Heni agak nggak enak, agak uring-uring itu ternyata karena putranya keseringan
pipis di celana. Tapi dari situ kan kita juga sama-sama belajar bahwa oh Mas Umar mungkin harus ditanya dulu atau mainnya dulu kayak gitu. Terus gimana ini perasaannya Bu Heni setelah bercerita dengan saya, apa yang Bu Heni rasakan kayak Ya, gitu? alhamdulillah terurai sebagian ya. Jadi saya tahu apa yang membuat saya tidak enak hati, membuat saya jadi wah gak karu-karuan itu. Sudah terurai sebagian apa yang ada di pikiran jadi perasaan gitu juga. Dan akhirnya setelah saya telusuri juga, oh ternyata ada gitu, ternyata seperti itu. Betul Kayak gitu. Iya, terima kasih Bu Heni. Alhamdulillah pertemuan kita sebenarnya bermanfaat gitu ya. Semoga nanti seiring berjalannya waktu, karena kita sudah tahu Bu Heni misalkan datang pagi, oh kok murung, ternyata udah habis ganti ngompol 2 kali, 3 kali kan jadinya akhirnya kita tahu kayak gitu. Makanya nanti kita jadi solusi itu kan berkali-kali. betul iya, terima kasih banyak. Demikian perbincangan saya dengan Bu Heni sebagai coach tentang pembiasaan pergi ke kamar mandi kepada putranya, dan alhamdulillah semoga ada solusi yang terbaik ya Bu Heni buat Mas Umar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.